Hai Sobat Smart Bio, pada video kali ini kita akan membahas tentang difusi dan osmosis. Difusi dan osmosis. Difusi itu merupakan pergerakan zat terlarut atau molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan kalau osmosis itu pergerakan zat pelarut atau air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melintasi membran semi-permeable. Kita fokus ke difusi dulu. Difusi itu tadi merupakan pergerakan molekulnya atau zat terlarut yang pindah atau menyebar dari konsentrasi tinggi, di sini merupakan pekat, ke konsentrasi rendah yang encer. Contohnya pewarna biru yang diteteskan ke dalam gelas Erlenmeyer akan menyebar di seluruh bagian air sehingga air menjadi berwarna biru sempurna, seperti pada gambar. Kalau osmosis, seperti yang dijelaskan tadi bahwasannya osmosis merupakan pergerakan airnya atau zat pelarutnya yang berpindah dari konsentrasi tinggi, di sini encer, ke konsentrasi rendah yang pekat melalui membran semi-permeable. Contohnya, sel tumbuhan yang dimasukkan ke dalam larutan yang memiliki konsentrasi yang berbeda akan memiliki tekstur yang berbeda sesuai pergerakan air keluar ataupun air masuk ke dalam sel. Contohnya seperti gambar. Gambar berikut ini merupakan peristiwa osmosis yang terjadi pada sel hewan dan sel tumbuhan yang dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang peristiwa osmosis ini, maka yang kita perlu ketahui adalah ketiga larutan tersebut. Apa sih perbedaan dari ketiga larutan tersebut? Nah, istilah hipertonik, hipotonik, dan isotonik itu dilihat dari perbandingan antara satu larutan dengan larutan yang lain. Kalau di sini perbandingan antara larutan tersebut dengan sel, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Mari kita bahas larutan yang hipertonik terlebih dahulu. Larutan dikatakan hipertonik ketika larutan yang ada di dalam selnya itu memiliki zat pelarut atau air lebih tinggi dibandingkan larutan yang ada di luar sel. Kalau yang isotonik, antara cairan yang ada di dalam sel dengan larutan yang ada di luar sel memiliki konsentrasi yang sama. Sedangkan larutan hipotonik, zat pelarutnya lebih tinggi yang di luar sel dibandingkan cairan yang ada di dalam sel. Selanjutnya kita bahas satu-satu, baik dari animal cell dan plant cell. Kita ke animal cell dulu. Kalau animal cell atau sel hewan, ketika dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, maka apa yang terjadi? Maka selnya akan mengkerut. Kenapa? Karena air yang ada di dalam sel itu keluar untuk mendapatkan titik keseimbangan. Sedangkan ketika sel hewan dimasukkan ke dalam larutan isotonik, dia tidak akan mengalami perubahan apa-apa atau normal, karena konsentrasi di luar sel dan cairan yang ada di dalam sel itu sudah sama. Kalau dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, maka air yang ada di luar sel akan masuk ke dalam sel, sehingga sel akan mengalami lisis atau pecah. Selanjutnya, plant cell atau sel tumbuhan. Ketika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, maka air yang ada di dalam sel itu juga akan keluar, sehingga akan terjadi pelepasan membran sel terhadap dinding sel tumbuhan. Kalau sel hewan dimasukkan ke dalam larutan isotonik, maka dia tidak akan terjadi perubahan, karena tadi yang sudah dijelaskan bahwasanya larutannya sudah sama konsentrasinya. Kalau sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, maka air yang ada di luar sel itu akan masuk ke dalam sel, sehingga sel tumbuhan mengalami turgid atau kaku akibat tekanan air yang sangat tinggi yang ada di dalam sel. Itu tadi pembahasan tentang difusi dan osmosis. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and comment. Thank you. Bye.